Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA Biologi. Di sini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan seperti jaringan pada batang, akar, daun. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke struktur jaringan yang ada pada akar. Struktur akar ini berbeda dengan batang, yang mana pada batang memiliki ruas dan buku, sedangkan akar itu tidak. Akar ini memiliki bagian-bagian yaitu ada epidermis, korteks, endodermis, periskel, xilem, parenkim, xilem primer dan sekunder, kambium, phloem sekunder maupun primer. Nah, ini gambar di samping. Yang sebelah kiri ini merupakan jaringan akar monokotil, sedangkan yang kanan ini merupakan jaringan akar dikotil. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di sini. Nah, ini merupakan gambar dari struktur jaringan yang ada pada akar. Yang pertama itu ada organ yang dinamakan dengan epidermis. Kemarin kita sudah singgung secara dasar atau secara singkat, yaitu epidermis ini merupakan jaringan yang tersusun dari sel yang rapat antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya ruang antar sel dan berdinding tipis. Nah, kalau lebih mudahnya diingat, itu jaringan epidermis ini merupakan jaringan yang ada dalam luar suatu jaringan, terluar sendiri. Nah, fungsinya biasanya itu melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua itu ada korteks. Korteks ini berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jaringan korteks ini tersusun dari jaringan parenkim, yang mana korteks ini juga berfungsi untuk meneruskan proses pengangkutan zat hara yang telah diabsorpsi epidermis menuju ke silinder pusat melalui endodermis. Yang selanjutnya itu endodermis, yaitu penyusun akar bagian dalam setelah korteks. Nah, endodermis ini terdiri dari selapis sel dan terdapat penebalan zat gabus yang berbentuk seperti pita dan disebut dengan pita Kaspari. Bagian ini tidak dapat ditembus oleh air, sehingga bagian endodermis ini menjadi pengatur masuknya air, mineral, dan unsur hara dari korteks ke silinder pusat. Jadi pada endodermis ini hanya sebagai pengatur masuknya air, tidak dapat ditembus air. Yang selanjutnya ada stele. Nah, stele ini merupakan jaringan paling dalam yang menyusun akar. Di silinder pusat atau stele ini terdapat periskel dan jaringan pengangkut. Kemarin jaringan pengangkut itu ada xilem dan phloem. Nah, phloem ini sebagai pengangkut makanan atau zat-zat organik hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Sedangkan xilem itu mengangkut air dan hara mineral dari akar menuju batang. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan antara jaringan penyusun pada akar dikotil dan monokotil. Selanjutnya yaitu masuk ke struktur dan fungsi jaringan pada batang. Nah, pada batang ini terdapat fungsi batang, yaitu sebagai tempat
tumbuhnya akar dan daun, yang mana daun ini melekat pada buku-buku pada batang. Jadi buku-buku atau ruas yang ada pada batang itu sebagai tempat melekatnya daun dan ranting. Yang selanjutnya yaitu fungsi sebagai mengangkut zat hara dari akar ke daun dan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh sel-sel tubuh. Dan selanjutnya itu sebagai penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Struktur organ yang ada pada jaringan penyusun batang ini ada epidermis, korteks, stele, Nah, hampir sama dengan jaringan penyusun yang ada pada akar. Epidermis ini tersusun dari sel yang tersusun rapat dan berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi, fungsinya itu hampir sama dengan jaringan penyusun yang ada di akar. Yang selanjutnya itu ada korteks. Korteks ini merupakan jaringan parenkim yang mengisi bagian di bawah epidermis. Yang selanjutnya ada stele atau silinder pusat. Dan ada embulur. Embulur ini merupakan daerah paling dalam dan terletak di bagian tengah batang tumbuhan. Nah, ini juga ada perbedaan antara jaringan penyusun yang ada di batang dan di batang dikotil dan monokotil. Nah, ini merupakan gambar jaringan batang yang diiris secara melintang. Jadi jika batang tersebut diiris secara melintang, kalian amati di mikroskop akan terlihat seperti ini. Ada sklerenkim, phloem, xilem, korteks, embulur, epidermis, dan lain-lain. Pada jaringan epidermis pada daun ini, jaringan penyusun daun yang letaknya terdapat pada bagian atas dan bawah daun. Yang kedua itu ada jaringan mesofil. Nah, pada jaringan mesofil ini terdiri dari jaringan tiang, jaringan bunga karang. Sudah itu terdiri dari dua tadi, dan ini gambar dari struktur jaringan daun dikotil. Sedangkan ini merupakan gambar dari jaringan monokotil. Lalu teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan itu ada pembangkit listrik tenaga surya Abengoa, yang mana pembangkit ini terinspirasi dari salah satu bagian tumbuhan yaitu bunga, dan bunga tersebut yaitu bunga matahari. Lalu ada velcro. Velcro ini terinspirasi dari duri tanaman yang menempel pada bulu anjing. Yang ketiga ada teater explanade yang meniru bentuk durian, dan masih banyak lagi. Itu tadi struktur jaringan yang ada pada tumbuhan dan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.